Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, Aki mendapat japrian dari beberapa teman kita. Khususnya Assalamualaikum Pak Asnan, Assalamualaikum Bu Wiwi, dan juga ada teman-teman Aki atau anak Aki dari beberapa daerah mengatakan, Ki, jangan terus-menerus dulu cerita program lah, belok dikit. Kemana beloknya Aki? Minta ngobrol tentang filosofi wayang. Khususnya katanya adalah wayang golek. Karena kan Aki itu dalang. Betul, dal itu ngudal, lang itu piwulang. Jadi dalang itu adalah memberikan petuah-petuah. Tapi dalang itu jangan lupa, itu dari dalung. Dalung itu cempor, dari dalung itu pelita. Jadi kalau dia itu bisa menerangi ke tempat lain, tapi badannya sendiri yang di bawah itu gelap. Aki boleh saja lah ngobrol, tapi ini mohon maaf. Pertama, karena ini sudah lama, Aki memilih profesi jadi pejabat. Jadi meninggalkan khususnya pedalangan. Yang kedua, memang Aki dulu belajarnya juga tidak serius dalam itu. Karena apa? Karena kan belajar itu tahun 70 sudah jadi PLKB, 71-an itu kan. Jadi Aki belajarnya sambil-sambil gitulah. Yang ketiga, Aki itu sebetulnya banyak bukunya dulu beli gitu. Tapi buku-buku itu pada minjem dan tidak kembali. Gak apa-apa, dimanfaatkan. Ini mah cerita aja, alasan Aki banyak yang lupa begitu ya. Baik, begini. Yang pertama filosofinya itu kan begini, harus nonton. Sekarang itu kan di YouTube banyak, cuman tidak diguar dalamnya, tidak diguar maksudnya biasanya. Kalau nonton itu kan tontonannya. Padahal di situ ada satu filosofi. Nguninge wayang sawengi nusae awan kasaksi, wayang teh ngandung perlambang manusia nuku melendang. Itu filosofinya. Artinya kalau kita nonton wayang semalam suntuk, jadi yang baik dan yang jelek itu akan ketahuan, akan tahu kita. Uninga itu kan tahu kita itu ya, itu di situ. Wayang teh ngandung perlambang, jadi wayang itu adalah lambangnya manusia nu melendang, jadi manusia yang hidup di alam dunia ini. Jadi wayang itu adalah lambang dari kehidupan. Begitu itu filosofinya. Jadi ceritanya dulu gini. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, khususnya ke daerah Jawa, agama kita itu pada umumnya menurut beberapa tulisan di situ adalah di buku-buku yang Aki baca, yaitu menganut animisme dan dinamisme. Animisme itu kepercayaan dari mana? Itu mungkin tumbuh saja gitu, seperti zaman jahiliyahnya di mana di Mekah tidak ada yang ngajar, di daerah Arab tidak ada yang ngajar. Di kita juga demikian. Tapi dari animisme dan dinamisme ini dekat-dekat ke ajaran Hindu.
Padahal bukan lain gitu. Hanya mungkin ada beberapa kemiripan begitu ya. Kalau sang dewa dewi itu kan biasanya sama dengan karuhun-karuhun yang tinggal di sini, yang tinggal di sana. Kemudian bentuk baktinya itu dengan sesajen. Itu salah satunya ya. Ya, Aki juga suka memakai sesajen, suka. Tapi bukan sesajen untuk karuhun. Itu sesajen sesudah diganti ajarannya oleh para wali. Nah, jadi senang orang itu karena animisme, karena dinamisme, maka ajarannya dekat-dekat ke Hindu. Dan Hindu itu salah satu warisan budayanya dari sono, dari India adalah wayang. Makanya orang senang pada waktu itu wayang. Jadi iyalah, soalnya mah seneng aja nonton wayang daripada kepada pengajian. Belum ada waktu itu. Nah, dengan kepiawaian para wali, khususnya wali Sanga yang ada di Jawa, maka wayang itu dijadikan media. Ini yang berdebat terus. Sekarang tidak setujulah wayang dijadikan media, silakan saja. Haknya masing-masing itu mah ya. Tapi buat Aki itu di sejarahnya itu begitu. Makanya di situ para wali itu mengganti beberapa tatanan-tatanan atau pakem-pakem tentang pedalangan supaya disesuaikan dengan kita. Kan dulu itu sampai ada Wali Songo itu ya di dalam satu cerita dia itu kan mengajak orang. Ayo kita ke masjid. Karena di masjid akan pertunjukan wayang. Sampai begitu. Lalu orang tanya, apa masjid? Apa masjid? Ama masjid. Hyper masjid. Begitu ya. Jadi semua orang seperti itu. Oh, masjid itu dijelaskan oleh murid-muridnya Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Bahwa masjid itu begini. Padahal kita maksudnya masjid. Untuk itu apa? Masjid untuk memberikan ajaran kepada umat. Disebutkan akan nonton wayang. Kalau nonton wayang orang senang waktu itu, datang kemana-mana. Ya sampai sekarang lah kalau kita mau jujur ya. Kalau sekarang mungkin dengan pendakwah tingkat nasional atau internasional sekelasnya siapa? Ajengan itu Das Adlatif begitu ya. Banyaklah tingkat nasional yang bagus itu bisa, tapi dulu nggak bisa begitu. Nah, diajak ke masjid. Begitu datang ke masjid, mau masuk ke masjid itu nanti dulu. Kalau ke masjid itu harus punya wudhu. Dia bertanya lagi apa wudhu dan lain sebagainya. Itu di salah satu sejarah yang Aki baca. Di buku Medang Kamulang sekarang sudah tidak ada. Nah, begitu mau masuk ke masjid diajarin wudhu. Setelah wudhu mau masuk ke masjid juga itu dilarang lagi. Nanti dulu kalau mau masuk ke masjid harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa syahadat itu diajarkan di situ. Itu salah satu ajarannya. Ya kita sudah 8 menit, cukup dulu ya. Nanti kita sambung. Jadi kita apakah ada kaitannya dengan program KB? Ada nanti tentang TFR segala macam. Ini atas permintaan ya. Jadi kita ngobrol ya. Nanti karakter wayang lah begitu. Karena kita berbicara program dan lain sebagainya, kita teruskan tapi kita kaitkan dengan budaya ini. Karena Aki di situ, Aki bukan kiai, bukan ajengan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.